Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat dipertemukan walaupun secara virtual dalam kegiatan podcast LDK Al-Jami dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Salawat serta salam terlebih pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani keislaman. Adapun tema podcast kita pada sore hari ini yaitu Pahlawanku, Inspirasiku, mengenang jasa pahlawan kemerdekaan di masa lampau. Di sini saya nama Muhammad sebagai atau moderator, dan alhamdulillah saat ini juga sudah ada bersama kita narasumber pada podcast kali ini. Kita sapa narasumber. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mesti diberi kesempatan untuk bertemu. Kebetulan kita sudah pernah ketemu sebelumnya Kak di acara kegiatan ILT Islamic Leadership Training LDK Rahmah kemarin. Ya, Dek, kebetulan juga moderator juga di, nggak salah. Iya Kak, saya ditunjuk sebagai moderator di materi yang Kakak baik, terima kasih nih Kak atas kesediaan waktunya untuk sharing-sharing atau bincang santai mengenai tema podcast kita kali ini. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada sore hari ini, sebaiknya kita bincang dengan data diri dari narasumber kita. Jadi, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Hasan Basri Hamsyah, SOSH, tempat tanggal lahir 23 Agustus 1995. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, S2 Hukum Tata Negara IAIN Bogor. Langsung saja untuk mengisi waktu, kita akan mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita. Jadi, kita akan membahas mengenai Hari Pahlawan Nasional selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hari ini tanggal November merupakan Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran rakyat Indonesia melawan penjajahan dari Inggris yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa para pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan jiwa negara demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika tercapai, rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Pertempuran tersebut menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia dan menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap ini. Adapun yang pertama itu dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional sebagai bentuk mengenang dan mati perjuangan pahlawan yang telah berjuang dalam pertahanan kemerdekaan. Dalam perspektif apa saja hikmah di peringatan ini untuk zaman sekarang? Jadi, terima kasih. Kurang jelas saya dengar ya, tapi ada inti yang saya tangkap. Apa hikmah sebetulnya yang ditangkap? Kurang lebih seperti itu, Dek.
Yang saya tangkap apa apa hikmah di yang balik bisa didapat dari peringatan ini, Kak? oh ya, oke. Banyak sebetulnya hikmah yang didapatkan dalam kegiatan dalam peringatan Hari Pahlawan. Mungkin kita lihat dulu apa itu sebetulnya pahlawan. Pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran. Dari pengertian saja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pahlawan itu butuh keberanian, butuh pengorbanan. Jadi hikmah yang dapat diambil yang pertama adalah keberanian dan kebenaran dan pengorbanan. Keberanian dan pengorbanan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, keberanian ini banyak, mulai dari semangat patriotisme, semangat bela negara misalnya. Itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Tapi apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilihat, apa yang dia korbankan, yaitu membela kebenaran. Jadi tidak semata-mata mengorbankan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik, tapi mengorbankan dirinya kepada hal-hal yang berbau kebenaran. Maka kita bisa mendapatkan hikmah yang selanjutnya adalah membela kebenaran. Kebenaran yang diperoleh, walaupun orang lain menganggap itu tidak tepat sesuai dengan dia, tapi kita menganggap bahwa itu benar, maka itulah yang perlu dilakukan. Membela kebenaran. Jadi pahlawan yang pertama hikmahnya adalah keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Itu yang pertama. Hikmah yang selanjutnya, banyak sebetulnya juga nilai-nilai yang terkandung dalam pahlawan. Terkandung di pahlawan. Dalam peringatan Hari Pahlawan pada hari ini. Yang selanjutnya adalah hikmahnya adalah tentang kegigihan. Bagaimana dia gigih mempertahankan kemerdekaan, bagaimana dia gigih dalam berjuang, melawan kaum penjajah misalnya. Itu yang perlu juga kita ambil hikmahnya, kegigihan mereka. Kegigihan mereka dalam mengorbankan segalanya, bahkan nyawa mereka juga dia korbankan. Demi apa? Demi membela kebenaran. Langsung hikmah selanjutnya apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Mereka tidak pantang menyerah. Apapun yang akan dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, sampai titik darah penghabisan. Bahkan nyawanya pun melayang, dia siap. Karena itu pengorbanannya, keberaniannya. Jadi hikmahnya yang pertama adalah keberanian dan pengorbanan membela kebenaran. Yang kedua adalah kegigihan. Dan ketiga adalah semangat pantang menyerah. Ya, mungkin itu hikmah yang bisa kita lihat dalam peringatan Hari Pahlawan pada hari ini. Ya, saya kembalikan kepada kita. Moderator. Oh ya, baik. Itulah penjelasan mengenai apa hikmah yang dapat diperoleh dari peringatan pahlawan nasional ini. Ada banyak hikmah yang bisa didapat seperti yang telah disebut oleh Kak Mas tadi, yang pertama yaitu keberanian dan pengorbanan dalam kebenaran. Seperti semangat. Kemudian yang kedua yaitu kegigihan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu semangat pantang menyerah. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa kira-kira solusi dari kegiatan kolektif yang kemudian dapat menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Kak.
Oke, saya sedikit tangkap bahwa ada pernyataan kolektif ya. Ada pertanyaan tentang kesadaran kolektif kalau nggak salah. Diskusi dalam ingatan kolektif kemudian dapat memberikan kesadaran masyarakat agar meneladani mengimplementasikan jalur pahlawan dalam kehidupan. Oke, ya. Kasih yang untuk mencapai sebetulnya kesadaran kolektif. Kolektif itu adalah mirip dengan kerjasama kelompok ya. Kita bisa bilang kalau di dalam pemerintahan kita ada istilah kolektif kolegial, saling berkontribusi, saling bekerja sama dan berkesinambungan antara berbagai pihak. Oke, bagaimana sebetulnya membangun kesadaran kolektif kepada masyarakat agar saya nggak terlalu dengar sekali juga tadi pertanyaannya. Jadi apa yang sebetulnya perlu dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat? Yaitu tadi deh, bahwa kita juga yang pertama kita menanamkan dulu kesadaran mereka. Apa itu tentang apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Kesadaran ini banyak yang perlu dilakukan. Yang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat dalam peringatan Hari Pahlawan. Bisa juga kegiatan tersebut seperti gotong royong misalnya, itu kan termasuk juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Apa itu? Pengorbanan misalnya, pengorbanan untuk biar pengorbanan tidak selamanya harus dengan nyawa. Kalau dulu pahlawan kita dengan nyawa, kita nggak usah, kita bukan lagi level tak dengan nyawa. Karena kita bukan ABRI, angkatan bersenjata. Kita cuma sipil, masyarakat sipil. Nah, untuk masyarakat sipil, kita lebih kepada ke masyarakat. Contohnya kerjasama di bidang kebersihan lingkungan, saling membantu kepada sesama. Nah, maka jika ini terus tertanam kepada kita semua untuk saling gotong royong, bekerja sama, maka nilai-nilai yang didapatkan dari Hari Kepahlawanan ini dapat tercapai. Misalnya akan tercapai dengan sendirinya karena mereka menganggap ini bagian dari nilai-nilai dalam Hari Pahlawan. Tidak selamanya juga itu harus pengorbanan dengan nyawa, pengorbanan dengan harta. Kita bisa lihat dalam kan kalau kita lihat pahlawan ini, mereka itu apa yang dilakukan dalam Islam. Kalau kita dalam perspektif Islam, mereka itu berjihad. Tapi mereka berjihad dari segi nyawa. Ya, anfus. Kalau kita sekarang posisi kita berjihad melalui amwal. Apa itu? Harta benda. Dan juga bantuan kepada dari segi fisik seperti gotong royong. Itu yang tadi bilang gotong royong, membantu sesama yang membutuhkan. Dan begitu-begitu yang kita perlu lakukan, membantu orang fakir miskin, maka kita termasuk dari pahlawan juga. Karena kita membantu sesama. Kalau mereka dulu membantu dari segi nyawa, kita sekarang membantu dari segi harta benda. Dari segi fisik, kita bantu mereka semua. Maka orang-orang yang melihat kita melakukan hal tersebut akan tergerak hatinya. Nah, sekaligus kita memberikan pencerahan kepada mereka bahwa hal ini baik, hal ini bagus, hal ini buruk maka tinggalkan, hal ini baik maka lakukan. Nah, kesadaran ini yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat agar mereka mau melakukan hal-hal tersebut. Jangan sampai mereka menganggap bahwa nilai kepahlawanan yang dimaksud sini adalah tentang perjuangan berdarah-darah dulu. Tidak selamanya harus begitu itu. Ya, tidak selamanya. Bahkan di dalam sama seperti kita dalam masyarakat, yang perlu ditanamkan adalah tentang profesi kita. Contoh mahasiswa, nilai-nilai pahlawan yang di dalam yang perlu diterapkan di dalam mahasiswa apa? Banyak. Belajar misalnya, berdiskusi,
tentang negara. Itu yang perlu. Seperti juga podcast ini termasuk bagian dari nilai-nilai dalam peringatan Hari Pahlawan. Karena kita ini demi kemajuan bangsa dan negara. Yang seperti itu saja. Tidak usah terlalu sampai kepada tatanan kita harus membela negara, jihad dan segala macam. Kita bukan ABRI. Kita cuma sipil. Kita sipil dan kita lakukan saja nilai-nilai tersebut dari segi profesi. Oke, ada yang bilang dokter, maka lakukanlah juga bidang kesehatan, dokter, maka layani masyarakat dengan tulus. Seperti apa lagi yang biasanya itu? Pegawai misalnya, lakukan semua demi kebaikan bangsa dan negara, maka nilai-nilai itu akan terkandung dengan sendirinya. Itu saja, Dek. Saya kembalikan ke moderator. Oke Kak, terima kasih. Itulah tadi mengenai kesadaran kolektif untuk menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, kesadaran kolektif yaitu kerjasama dalam kelompok. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran kepada masyarakat, misal mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti gotong royong. Dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu bisa menciptakan nilai-nilai kepahlawanan. Nah, dalam perspektif Islam, nilai-nilai kepahlawanan bisa didapatkan dengan berjihad dengan nyawa. Tapi saat ini yang bisa kita lakukan yaitu berjihad dengan harta benda, saling membantu atau menolong dengan sesama, dan juga melaksanakan tugas kita sesuai profesi. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan semangat dan nilai kepahlawanan dalam rangka menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di era globalisasi saat ini. Ya, itu Kak. Maaf, Dek, bisa diulang pertanyaannya? Didengar suara aku Kak? Ya, kedengaran. Oh ya, siap Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan semangat dan nilai kepahlawanan dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia di era globalisasi saat ini. Oke, hal yang perlu dilakukan sebetulnya di era globalisasi. Kita lihat dulu globalisasi, apa ya sebetulnya yang terjadi pada globalisasi, bahwa pencampur adukan budaya-budaya bangsa. Banyak budaya-budaya bangsa dari luar yang masuk ke Indonesia. Akhirnya budaya-budaya kita, budaya-budaya tentang adat istiadat dan keberagaman di Indonesia menjadi semakin pudar. Ya kan? Semakin pudar. Karena apa? Karena mereka masuk. Seperti budaya apa? Budaya-budaya yang memang sudah terkontaminasi. Mereka ini kita. Saya bisa sebut ya. Budaya-budaya yang dari luar. Ada moderator. Oke, budaya-budaya yang dari luar itu banyak sebetulnya masuk ke Indonesia. Akhirnya budaya-budaya kita, budaya seperti adat istiadat kita menjadi terkikis dengan sendirinya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya, betul. Yang pertama dilakukan adalah mempelajari budaya bangsa, mempelajari sejarah-sejarahnya.
Yang pertama sejarah bangsa dulu. Bagaimana tokoh-tokoh bangsa itu memperjuangkan dasar negara. Ya kan? Bagaimana, mungkin kita tahu semua sejarah tentang lahirnya Pancasila. Bagaimana mereka diskusi. Nah, itu yang perlu dilihat. Diskusi-diskusi mereka tentang dasar negara. Nah, setelah itu apa lagi? Mempelajari keanekaragaman budaya. Bahwa hal ini yang perlu dipertahankan. Ini perlu dilestarikan. Banyak budaya-budaya yang perlu dilestarikan. Karena di era globalisasi ini kita tidak tahu yang mana budaya yang dari luar dan yang dari sekarang. Karena sudah tercampur adukan. Banyak pemikiran-pemikiran yang sudah mulai tercampur adukan. Karena dalam globalisasi. Ya, nah itu saja ya. Yang intinya adalah perlunya pembelajaran, diskusi-diskusi tentang sejarah bangsa, tentang budaya-budaya bangsa, agar kebudayaan dari luar di era globalisasi saat ini tidak menghilangkan rasa kemanusiaan kita, tidak menghilangkan, tapi justru memperkuat. Karena globalisasi itu masuk ke Indonesia, akhirnya kita makin kuat. Karena ada yang masuk yang tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi itulah perlunya diskusi mengenai sejarah dan juga kebudayaan keanekaragaman Indonesia, yang kita tidak boleh menjadi lemah karena globalisasi, tapi kita semakin kuat karena globalisasi. Ya, nilai-nilai kepahlawanan itu keberanian, pengorbanannya. Kita lakukan saja diskusi, sharing tentang hal ini. Tentang hal ini akan jadi semakin lama globalisasi akan ada. Globalisasi akan tetap ada, tapi kita akan semakin kuat karena adanya globalisasi. Nilai-nilai kepahlawanan akan tetap tumbuh karena adanya globalisasi. Ya. Bukan berarti adanya globalisasi kita semakin mencintai yang dari luar, yang dari dalam tidak. Justru semakin adanya globalisasi, kita semakin cinta kepada semakin cinta tanah air dengan melestarikan keberagaman Indonesia. Ya, itu saja deh. Saya kembalikan moderator. Oke, Kak. Ya, itu tadi bagaimana memperkuat persatuan kesatuan bangsa yang berlandaskan semangat dan nilai kepahlawanan dalam rangka menjaga NKRI di era globalisasi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi yaitu pencampuran antara budaya kita dengan budaya-budaya dari luar. Nah, banyak budaya-budaya dari luar saat ini yang masuk ke Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh kakak tadi, bahwa untuk bagaimana kita memperkuat persatuan kesatuan yang berlandaskan semangat nilai kepahlawanan, yaitu dengan salah satunya mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di negara kita. Intinya di sini perlu adanya pembelajaran atau diskusi-diskusi tentang budaya-budaya kita yang ada di Indonesia itu sendiri. Satu lagi deh. Mungkin satu lagi deh. Perlunya juga filterisasi ya, filterisasi dari budaya-budaya yang masuk dari luar karena pengaruh ini. Jadi kita memfilter budaya-budaya tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Itu yang diinginkan oleh para pahlawan. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Kita tidak tertinggal dari luar, tapi kita melakukan filterisasi dengan cara memfilter beberapa budaya-budaya yang memang sesuai dengan dasar nilai bangsa. Itu yang diinginkan oleh para pahlawan sebetulnya. Kasih. Oh, ya Kak. Jadi selain yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya selain itu kita juga perlu melakukan filterisasi, yaitu menyaring budaya-budaya dari luar agar kita tidak ketinggalan zaman, dan juga dengan memfilter budaya-budaya itu juga tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Mungkin itu Kak.
Langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana menurut Kakak sendiri cara meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara di momentum Hari Pahlawan Nasional ini, Kak? Jadi itu, Kak. Kasih untuk meningkatkan ya, bagaimana cara kita meningkatkan rasa cinta tanah air. Ya, kembali lagi tadi dalam pertanyaan kedua saya sempat singgung masalah kita menanamkan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan profesi. Ya, atau bisa dibilang kalau sekarang ini perlunya rasa nasionalisme. Perlunya rasa nasionalisme kepada kita semua. Nah, rasa cinta tanah air perlu itu. Nah, rasa nasionalisme ada terbagi tiga sebetulnya, deh. Ada yang pertama adalah cinta tanah air, bagaimana kecintaan kita kepada tanah air. Yang kedua adalah tentang bela negara. Nah, bela negara ini tidak selamanya harus dengan yang seperti saya bilang tadi pada sebelumnya, bahwa tidak selamanya harus dengan peperangan atau berdarah-darah. Tidak. Bahwa bela negara ini perlu bisa juga dengan profesi. Kita sebagai guru, calon-calon guru yang menonton ini calon-calon guru, maka kita melakukan nasionalisme atau bela negara melalui profesi. Melalui profesi kita harus bela negara kita bela negara dalam profesi. Guru mengajarkan, mentransfer ilmunya kepada murid-murid siswa, atau kita calon dosen yang mentransfer ilmunya kepada mahasiswa. Itu juga termasuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, masuk dalam nasionalisme. Dokter misalnya, kalau kita mahasiswa maka perlu belajar, misalnya belajar saja menuntut ilmu, diskusi, sharing melalui dengan yang benar, jangan yang tidak benar. Ya, seperti juga mahasiswa sekarang ada namanya kuliah yang profesi itu ya, atau kuliah kerja nyata. Ya, pengabdian masyarakat termasuk juga pahlawan itu. Kita mengabdi kepada masyarakat. Karena setelah ini kita juga akan mengabdi sama masyarakat. Setelah jadi mahasiswa, kalian akan mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana kalian menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kampus kepada masyarakat. Nah, itu juga yang penting ya. Hal-hal kecil saja, hal-hal dasar saja. Nggak usah terlalu lebih. Sampai harus bela negara. Karena kita tidak ada program wajib militer untuk semua. Tidak seperti di luar negeri ada program wajib militer. Kita hanya ada wajib militer hanya adalah kepada orang-orang tertentu. Seperti para ASN itu ada pendidikan wajib militer. Yang militer seperti polisi dan TNI itu wajib mereka. Nah, kalau kita kan tidak ada wajib militer. Jadi kita cuman sesuai profesi saja. Menanamkan nilai-nilai kepahlawanan sesuai profesi saja. Guru mengajarkan kepada muridnya yang benar, mahasiswa belajar, ya, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Itu saja. Sebetulnya intinya tidak terlalu ribet, dasar-dasar saja. Nggak usah sampai terlalu yang membela negara banget. Kecuali kita dalam keadaan genting dan negara membutuhkan membutuhkan kita semua, mahasiswa dan masyarakat umum, maka kita wajib ikut karena negara membutuhkan. Tapi kalau negara belum membutuhkan, maka kita jalani saja sesuai dengan profesi masing-masing. Ya. Termasuk juga itu kerelawanan misalnya. Itu bagus itu. Kita membantu. Relawan pendidikan, relawan kemanusiaan. Kalau ada bencana alam di daerah tersebut, maka kita turun. Itu termasuk juga nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam diri. Ya, itu saya kembalikan moderator. Kasih.
Oh ya Kak, ya itulah tadi bagaimana cara meningkatkan rasa kecintaan kita serta kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara itu sendiri di momentum Hari Pahlawan Nasional ini. Seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya untuk menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, yang perlu dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan seperti rasa nasionalisme atau cinta tanah air, dan juga rasa bela negara. Bela negara di sini tidak mesti harus berdarah-darah atau melakukan peperangan, tapi juga bisa dilakukan melalui profesi yang kita lakukan. Misal seorang guru atau dosen yang mengajarkan ilmunya kepada siswanya ataupun mahasiswanya. Jadi bela negara di sini tidak perlu jauh-jauh, cukup kita melakukan tugas kita sebagai tugas kita bagaimana profesi itu sendiri. Mungkin itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Kak, di sini bagaimana pesan Kakak kepada masyarakat agar memiliki semangat seperti pahlawan di masa lampau dan bangga dengan jati diri sebagai bagian dari Indonesia, serta bagaimana usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan tersebut, apalagi di tengah pandemi saat ini. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan saat ini ya? Salah satu yang perlu ditekankan, yang sering ditekankan oleh pemerintah adalah jangan termakan hoax. Satu dulu, jangan semudah termakan hoax, karena hoax lah yang salah satu pemicu terjadinya konflik, ya, karena berita bohong. Karena tidak sesuainya dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat dan kita juga cepat termakan, akhirnya kita konflik horizontal misalnya. Itu kan tidak diinginkan. Para pahlawan sudah berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi kita hanya karena berita hoax yang beredar di masyarakat, kita cepat percaya, kita mudah percaya. Nah, itu dulu. Yang pertama, hoax. Hoax harus diberantas. Jangan mudah percaya sama hoax. Hal yang perlu dilakukan kalau kita mendapatkan sebuah berita dan belum diketahui oleh kebenarannya adalah mencari tahu dulu sumbernya. Berasal dari mana sumber tersebut. Jangan sampai dia berasal dari link yang tidak dipercaya atau link yang baru dibuat linknya. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah mempelajari isinya, membaca seluruh isinya. Karena masyarakat sekarang ini banyak yang mudah percaya hanya karena judul. Itu dulu. Kan berita itu memang, kalau berita sekarang itu suka memang bikin yang judul yang aneh-aneh. Karena mereka membutuhkan uangnya. Maaf ya, saya akan frontal. Tapi memang itu untuk clickbait. Dalam artian semakin judulnya semakin saya minta maaf judulnya semakin terlalu yang apa ya, kayak yang seperti yang lain-lain misalnya itu yang membuat masyarakat mudah percaya, itu judulnya akan maka si pembuat berita akan semakin suka karena semakin banyak pembacanya, akan menarik si pembaca, ya. Jadi jangan mudah percaya dengan judul. Jika dilihat judulnya, maka buka beritanya. Judul memang banyak aneh-aneh, bahkan tidak sesuai dengan isinya. Aneh-aneh semua itu judul-judul berita. Tapi tidak semua juga, ada juga beberapa yang tidak aneh. Tapi kalau kita menemukan judul-judul yang aneh, maka jangan langsung percaya. Buka isinya. Baca beritanya. Karena bisa jadi itu adalah bagian dari marketing. Ya.
bagian dari marketing. Nah, untuk di era pandemi saat ini sebetulnya itu juga saya tadi bilang tadi, hoax misalnya, seperti hoax tentang vaksinasi, itu juga perlu. Jangan langsung percaya. Masyarakat begitu, banyak percaya. Akhirnya apa? Mereka banyak yang belum mau vaksin. Padahal salah satu cara untuk mengurangi angka COVID-19 atau pandemi, angka virus, angka COVID adalah dengan cara vaksin. Salah satunya adalah dengan vaksin. Selain protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak boleh lepas. Maaf, saya lepas masker, saya dari luar, tapi tidak ada orang. Oke. Dengan cara vaksin. Salah satunya adalah vaksin dan juga penerapan protokol kesehatan. Vaksin itu baik. Maka jika kita mudah percaya dengan berita-berita yang beredar bahwa vaksin itu berbahaya, maka pandemi akan terus begini-gini saja. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadinya apa? Kita nilai-nilai akan menjadi mengurang, memudar. Karena kita gampang termakan hoax. Karena berita-berita tersebut. Masyarakat juga, karena masyarakat maka kita sebagai kaum terpelajar, mahasiswa, maka kita yang perlu membenahi, perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya menjaga kesehatan. Pentingnya itu vaksin. Kita yang perlu menanamkan. Ya, itu saja dari saya. Intinya adalah jangan mudah percaya dengan berita-berita bohong, jangan berita-berita yang aneh. Baca dulu isinya dan lihat dari mana sumbernya. Dan juga untuk di era pandemi saat ini, maka kita berikan edukasi kepada masyarakat agar mau menjaga protokol kesehatan dan juga mau divaksin. Agar pandemi cepat berkurang, karena pandemi tidak akan COVID-19 akan terus ada, tapi jika kita semua sudah divaksin, maka akan menjadi sebuah flu yang biasa, seperti yang diberitakan di Singapura. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi bagaimana usaha kita atau cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan di era pandemi saat ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh kakak tadi, ya cara mempertahankan kemerdekaan, yaitu yang pertama jangan mudah termakan hoax atau berita bohong, karena ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu sumber berita itu dari mana. Kita tidak boleh langsung menerima begitu saja. Kemudian seperti di era pandemi saat ini, juga jangan mudah termakan hoax tentang vaksinasi. Makanya ketika kita termakan berita-berita hoax seperti itu, banyak yang tidak melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi ini juga tujuannya untuk mengurangi kasus COVID-19 ini. Mungkin itu. Baik, itulah perbincangan kita dengan beberapa mengenai pahlawan nasional. Dan untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, saya persilakan kepada Kak Hasan, narasumber, untuk memberikan closing statement-nya tentang Hari Pahlawan ini, Kak. Silakan, Kak. Oke, makasih. Saya cuma ingin menyampaikan seperti ini. Saya pernah mendengar pernyataan
Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuanganku mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan setelah Bung Karno atau perjuangan para kita akan lebih sulit karena melawan melawan saudara kita sendiri. Intinya seperti itu. Nah, apa hikmahnya? Bahwa yang perlu ditanamkan di dalam nilai kepahlawan dalam Hari Pahlawan ini adalah tentang semangat gotong royong, semangat kerjasama, kolektif kolegial, pantang menyerah, dan juga tidak mudah percaya dengan hoax ya. Yang saya bilang tadi hoax karena salah satu penyebab yang saya bilang tadi, salah satu penyebab terjadinya pertikaian horizontal, konflik horizontal karena berita hoax ya, karena berita hoax. Nah, makanya jangan mudah percaya dengan hoax, baca dengan baik-baik, budayakan membaca. Ya, budayakan membaca seluruh isinya, jangan cuma membaca judulnya. Karena kita akan menjadi terpecah belah hanya karena baca judul, bukan baca isi. Bukan baca isi berita, tapi baca judul berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin itu saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih banyak atas pernyataannya. Nah, di sini yang saya tangkap dari closing statement dari Kakak dari Bung Karno. Perjuangan para pahlawan dahulu muda, yaitu melawan penjajah, sedangkan perjuangan kita saat ini karena melawan bangsa kita sendiri. Dan intinya untuk pertahankan kemerdekaan itu jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax, hanya membaca dirinya saja, tapi dia tahu bagaimana isinya. Mungkin cukup sekian perbincangan kita pada sore hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November 2021. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Hasan Basri atas waktunya, waktunya dalam podcast kali ini. Saya juga memohon kekurangannya, terutama tadi di awal jaringannya kurang bersahabat kan, jadi sering keluar masuk Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dan ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ucapan selamat memperingati Hari Pahlawan. Sekian dan terima kasih.